warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Amiruddin dari kelas Boat Ranger NIM 18011065 Universitas Widyawusada Semarang. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembentukan citra pada MRI dan instrumen MRI. Apa itu MRI? MRI adalah Magnetic Resonance Imaging, adalah suatu teknik penggambaran penampang tubuh berdasarkan prinsip resonansi magnetik inti atom hidrogen. Resonansi magnetik adalah pemeriksaan yang memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur dan organ dalam tubuh manusia. MRI memiliki kemampuan membuat gambaran potongan koronal, sagital, aksial, dan oblik tanpa memanipulasi tubuh pasien. MRI mampu merekam gambar potongan penampang tubuh atau organ manusia dengan medan magnet berkekuatan antara 0,064 sampai 1,5 Tesla. Prinsip dasar MRI adalah inti atom hidrogen yang ada pada tubuh manusia berada pada posisi acak. Ketika masuk ke dalam daerah medan magnet yang cukup besar, posisi inti atom ini akan menjadi sejajar dengan medan magnet yang ada. Kemudian inti hidrogen tadi dapat berpindah dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi jika mendapatkan energi yang disebut sebagai energi lamor. Ketika terjadi perpindahan atom hidrogen dari tingkat energi rendah ke energi yang lebih tinggi, akan terjadi pelepasan energi yang kemudian menjadi unsur dalam pembentukan citra atau dikenal dengan istilah VID. Kemudian perilaku atom hidrogen lainnya ketika masuk ke dalam tubuh daerah medan magnet yang cukup besar adalah dia akan melakukan presisi. Ketika di dalam medan magnet tadi diberikan lagi medan magnet pengganggu yang frekuensinya dapat diubah-ubah sehingga dengan peristiwa tersebut dihasilkan sinyal VID yang akan dirubah ke dalam bentuk pencitraan. Hal ini dapat dilihat pada gambar di atas. Oke, sekarang kita lanjut tentang instrumen MRI. Instrumen pada pesawat MRI ada 5. Yang pertama yaitu magnet, coil radiofrekuensi, gradient magnet, perangkat komputer, dan patient handling system. Yang pertama adalah magnet utama. Magnet utama dipakai untuk membangkitkan medan magnet berkekuatan besar yang mampu menginduksi jaringan tubuh sehingga menimbulkan magnetisasi. Ada 3 jenis magnet yang digunakan pada MRI. Yang pertama, magnet permanen. Magnet permanen didesain tertutup atau berbentuk seperti huruf C. Seluruh magnet terbuat dari besi sehingga sangat berat dan sukar untuk didapatkan. Kuat medan magnet maksimal yaitu 0,3 Tesla. Medan magnet ini dihasilkan oleh beberapa lapis ferromagnetik yang telah dicharger dengan sebuah elektromagnetik. Yang kedua adalah magnet resistif. Magnet resistif dapat menghasilkan kuat medan magnet 0,2 sampai 4 Tesla. Berat dari medan magnet ini kurang dari 100 ton. Medan magnet ini dibuat dengan dialiri arus listrik dan menimbulkan panas yang sangat tinggi dan memerlukan pendingin. Yang ketiga adalah magnet superkonduktor. Magnet superkonduktor menghasilkan kuat medan magnet yang bisa mencapai 7 Tesla. Hampir sama dengan magnet resistif, medan magnet dihasilkan dari lilitan kawat yang besar. Kawat terbuat dari bahan niobium titanium yang kalau didinginkan akan kehilangan tahanan listrik. Pendingin menggunakan sirogen cair.
Harga dari magnet superkonduktor lebih mahal dan biaya operasionalnya lebih murah dan menghasilkan kualitas citra yang tinggi. Yang kedua adalah coil gradient, dipakai untuk membangkitkan medan magnet gradient yang berfungsi untuk menentukan irisan, pengkodaan frekuensi, dan pengkodaan fase. Gradient coil dibagi menjadi 3 bidang, X, Y, dan Z. Gradient coil X untuk membuat citra potongan sagital, gradient coil Z untuk membuat citra potongan koronal, gradient coil Z untuk membuat citra potongan aksial. Koil radiofrekuensi terdiri dari dua, yaitu koil pemancar dan koil penerima. Koil pemancar berfungsi untuk memancarkan gelombang radio pada inti yang terlokalisir sehingga terjadi eksitasi. Sedangkan koil penerima berfungsi untuk menerima sinyal output setelah proses eksitasi terjadi. Berdasarkan jenis pemeriksaan, koil dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, koil brain yang digunakan untuk pemeriksaan pada kepala. Yang kedua adalah koil keni yang digunakan untuk pemeriksaan keni joint atau lutut. Berikut ini adalah beberapa koil yang digunakan pada MRI. Ada koil leher dan lain-lainnya. Sistem komputer pada MRI berfungsi untuk membangkitkan proses sequence, mengontrol semua komponen alat MRI, dan menyimpan memori beberapa citra. Yang pertama, controller digunakan untuk pengaturan parameter dan processing data digunakan untuk rekonstruksi image. Yang terakhir adalah patient handling system. Perangkat yang digunakan untuk menempatkan dan mengatur posisi pasien di pesawat MRI. Dibutuhkan juga perangkat tambahan untuk kenyamanan dan keamanan pasien. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembentukan citra pada MRI. MRI menggunakan sifat magnetik alami tubuh untuk menghasilkan detail gambar dari setiap bagian tubuh. Proton hidrogen dapat dianalogikan seperti planet bumi berputar pada porosnya dengan kutub utara dan selatan. Dalam keadaan normal, proton hidrogen ini berputar di dalam tubuh dengan sumbu mereka secara acak tersusun. Ini adalah susunan proton hidrogen pada saat tubuh didekati oleh medan magnet. Dari gambar di atas kita akan menjelaskan. Ada dua daerah sampel yang mengandung cukup hidrogen untuk menghasilkan sinyal NMR yang kuat. Atas sketsa visualisasi proses NMR dengan magnet konstan diterapkan pada seluruh sampel. Frekuensi spin flip hidrogen sama untuk semua bagian dari sampel. Segera sudah oleh sinyal radio frekuensi, hidrogen akan cenderung untuk kembali ke keadaan lebih rendah dalam proses yang disebut relaksasi dan akan kembali memancarkan radio frekuensi pada lamar mereka. Sinyal ini terdeteksi sebagai fungsi waktu dan kemudian diubah menjadi kekuatan sinyal sebagai fungsi frekuensi dengan menggunakan transformasi Fourier. Karena proton dalam setiap bidang aktif sampel dikenakan medan magnet yang sama, mereka akan menghasilkan frekuensi yang sama dari radiasi dan transformasi Fourier dari sinyal yang terdeteksi akan hanya memiliki satu puncak. Karena frekuensi sinyal proton sebanding dengan medan magnet, frekuensi sinyal proton dapat diberikan dalam jaringan. Ini memberikan informasi untuk memetakan jaringan dalam kondisi bahwa proton ada di sana. Karena kepadatan proton bervariasi dengan jenis jaringan. Karena MRI menggunakan inti proton hidrogen, sedangkan sebagian besar proton-proton tersebut merupakan proton air, maka MRI sangat cocok digunakan untuk menggambarkan pencitraan jaringan-jaringan lunak seperti otak,
mata, dan struktur jaringan lainnya. Tulang tengkorak tidak memiliki banyak proton sehingga muncul daerah gelap. Selanjutnya, secara ringkas tentang proses terbentuknya citra MRI dapat digambarkan sebagai berikut. Bila tubuh pasien diposisikan dalam medan magnet yang kuat, inti-inti hidrogen tubuh akan searah dan berotasi mengelilingi arah atau vektor medan magnet. Bila signal frekuensi radio dipancarkan melalui tubuh, beberapa inti hidrogen akan menyerap energi dari frekuensi radio tersebut dan mengubah arah atau dengan kata lain, mengadakan resonansi. Bila signal frekuensi radio dihentikan pancarannya, inti-inti tersebut akan kembali pada posisi semula, melepaskan energi yang telah diserap dan menimbulkan signal yang ditangkap oleh antena dan kemudian diproses komputer dalam bentuk radiograf. Sebelumnya, kita akan membahas tentang keunggulan pemeriksaan MRI. Pemeriksaan MRI memberikan informasi yang berbeda dengan teknik pencitraan lainnya. Keunggulan utamanya adalah dapat mengkarakterisasi dan membedakan jaringan menggunakan sifat fisik biomiknya. Juga dapat mengevaluasi aliran darah, cairan di sumsum tulang belakang, serta kontraksi dan relaksasi organ. Selanjutnya adalah keunggulan pemeriksaan MRI lainnya bersifat non-invasif atau non-pembedahan tanpa menggunakan radiasi. Zat kontras MRI jarang menghasilkan alergi, dapat mencakup sebagian besar tubuh, dan mampu melihat gambar struktur jaringan lunak dengan sangat jelas. Dokter lebih menyarankan menggunakan pemeriksaan MRI karena hanya cara itu yang lebih baik untuk melihat bagian dalam tubuh daripada membelah atau membuka tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelemahan dari pemeriksaan MRI. Yang pertama, terdapat banyak orang yang tidak aman dengan scan pada MRI karena menggunakan alat pacu jantung. Terdapat banyak orang yang klaustrofobik dan orang karena pengalaman sebelumnya jika berada dalam mesin MRI merasa kebingungan. Selanjutnya, mesin MRI membuat kegaduhan selama scan. Suara noise secara berkesinambungan. Pasien diberi headphone untuk meredam suara noise. Noise timbul karena adanya arus listrik dalam kawat magnet gradien yang berlawanan dengan medan magnet utama. Medan magnet utama lebih kuat menimbulkan gradien noise yang lebih keras. Scan MRI menghendaki pasien untuk bertahan diam selama pemeriksaan. Sistem MRI sangat mahal harganya, dan oleh karena itu, pemeriksaan dengan MRI juga sangat mahal. Bila dibandingkan dengan kelemahannya, masih banyak keuntungannya, sehingga kebanyakan pasien lebih cenderung mempertimbangkan keuntungan daripada kelemahannya. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah MRI merupakan pemeriksaan organ tubuh yang dilakukan dengan menggunakan teknologi magnet dan gelombang radio. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendapatkan hasil gambar organ, tulang, dan jaringan di dalam tubuh secara rinci dan mendalam. Pemeriksaan dilakukan sebagai alat bantu diagnosis untuk dokter. Ada beberapa instrumen MRI. Yang pertama adalah magnet, gradient coil, radiofrekuensi, sistem komputer, dan patient handling system. Sebelumnya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon kalau ada kekurangan bisa dikoreksi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.